أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم.
hakim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian tadi pembacaan kalam ilahi. Semoga kita yang mendengarkan, seluruh jamaah Masjid Agung Darussalam Watan Sopeng dan seluruh tamu harta hadirin yang kami bahagiakan, ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan sekaligus ucapan selamat datang dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng, Bapak Haji Fitriyadi SAG MAG. Dengan hormat kami persilahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Sopeng, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sopeng, yang saya hormati pimpinan Forkopimda Kabupaten Sopeng, yang saya hormati pimpinan Radio Republik Indonesia Makassar beserta segenap kru yang hadir, yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sopeng, yang saya hormati, saya banggakan dan kita muliakan bersama narasumber. Saya hormati para tokoh agama dan segenap jamaah dan pemirsa dimanapun berada. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia yang tak terhingga, pada saat ini kita bersama-sama hadir mengikuti dan mendengarkan secara live program Radio Republik Indonesia Dialog Religi dari masjid ke masjid dengan branding Titian Ilahi yang mengusung tema Fikih Ibadah di Masa Pandemik. Salawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la Nabi abada. Hadirin dan pirsawang yang saya hormati, salah satu poin yang termaktub dalam visi dan misi Kementerian Agama adalah meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama. Kalau arah visi misi ini dielaborasi dengan luas, maka Kementerian Agama tentu berkewajiban memaksimalkan upaya untuk mencapai sasaran melalui berbagai program kegiatan. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, tentu segenap stakeholder mesti diajak berkolaborasi, berjalan beriringan, ataukah kami yang diajak kolaborasi seperti apa yang dilaksanakan bersama hari ini. Dan ini semua tentulah terwujud karena adanya pemerintah daerah yang memberikan support kepada kita semua. Karenanya, melalui kesempatan ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Sopeng beserta segenap jajaran yang terkait. Hadirin dan pirsawan yang saya hormati, menyajikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama melalui berbagai media, termasuk melalui komunikasi radio sebagai media penyuluhan. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati, kepada Ketua atau Kepala Radio Republik Indonesia bahwa alhamdulillah kami di Kabupaten Sopeng, Kementerian Agama mempunyai penyuluh sebanyak 78 orang. Dan alhamdulillah hadir semua bersama dengan penghulu dan kepala KUA, kepala seksi yang ada di Kementerian Agama. Radio selain sebagai media penyiaran, hiburan dan berita, tetapi juga dapat berfungsi sebagai media dakwah. Dan siaran radio menjadi salah satu media massa yang sering digunakan untuk penyampaian informasi kepada umat.
Dan dakwah melalui radio ini dipandang sangat cocok untuk masyarakat. Kami berharap dengan adanya siaran ini, peran negara dalam hal ini Kementerian Agama dan Radio Republik Indonesia dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga salah satu misi Kementerian Agama yaitu meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama akan dapat tercapai. Hadirin dan pirsawang yang saya hormati, 3 tahun ini kita bangsa Indonesia bahkan dunia dilanda pandemi yaitu virus COVID-19. Dan pandemi COVID-19 ini telah merubah sebagian besar tatanan kehidupan manusia, tak terkecuali dalam melaksanakan ibadah bagi umat muslim. Dan kenyataan itu mengharuskan kita melakukan kajian atau kaidah-kaidah fikih yang sebelum pandemi kita terapkan. Dan termasuk perubahan-perubahan fikih itu pastilah ada pro dan kontra. Hadirin dan pirsawan yang saya hormati, beribadah di masa wabah tentulah harus mengedepankan hati nurani dan rasionalitas untuk menjadikan keselamatan jiwa di atas segala-galanya. Sebab selain menjaga agama, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keselamatan jiwa. Ketaatan kita kepada pemerintah di masa pandemi ini menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat Islam. Karenanya, semata-mata apa yang digariskan oleh pemerintah, protokol kesehatan merupakan manifestasi dari sebuah kaidah yang sering didengar di kalangan ulumul fikih. Mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Makassar yang telah berkunjung ke Kota Sopeng mengudarakan pesan-pesan agama. Semoga Radio Republik Indonesia tetap berkomitmen dalam mengudarakan siaran agama guna memaksimalkan fungsi utama media penyiaran, yaitu memberikan informasi dan edukasi yang menginspirasi masyarakat pendengar dalam mengimplementasikan kandungan agama Islam bagi umat Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng atas sambutannya. Dan selanjutnya kita melangkah ke acara ceramah agama atau tausiah berjudul Fikih Ibadah di Masa Pandemi. Pendengar RRI Makassar, Anda bisa bergabung melalui akun YouTube RRI Makassar. Anda juga bisa langsung mengunjungi fanpage-nya kami, Pro 1 RRI Makassar, dan juga Anda bisa menggunakan audio streaming RRI Playgo, serta untuk Anda pendengar setia RRI, dimanapun saat ini Anda mendengarkan siaran kami, Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0821 3333 9440. Kami ulang di 0821 333 39440. Selanjutnya kami melangkah ke Ustadz Dr. Haji Musriadi MH untuk memberikan beberapa pengantar berkaitan tentang fikih ibadah di masa pandemi, Pak Ustadz. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab bersama audiens dan juga pendengar kami. Tafadhal Pak Ustadz. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Sopeng, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng, para pejabat lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sopeng, dan seluruh rekan-rekan
pejabat dalam lingkup Kementerian Agama Kabupaten Sopeng, seluruh hadirin wal hadirat yang kesemuanya kami hormati. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Sang Pemilik Nikmat. Mari kita hadirkan Allah pada setiap langkah-langkah kita. Kita hadirkan Allah pada setiap gerak kita, karena Allah penentu segalanya. Kita sebagai hamba diberikan kewajiban untuk ikhtiar, untuk berusaha sebaik mungkin. Sisanya adalah doa dan tawakal kita kepada Allah. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah dan menghadirkan Rasulullah pada setiap salawat-salawat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amraini." Saya meninggalkan kalian dua hal. Apabila kalian berpegang teguh kepadanya, lan tadillu, kalian tidak akan tersesat. Apakah itu? Kitab Allah, adalah kitab Allah, wa sunnata rasuli, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan sunnah Nabi kita pedomani sampai hari ini dan sampai kiamat kelak. Al-Quran tidak pernah berubah. Nas-nas Al-Quran sudah pasti di dalam Al-Quran. Nas-nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah jelas. Akan tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bagaimana melihat Al-Quran, bagaimana melihat nas-nas hadis sehingga dalilnya jelas, dalilnya sahih, tetapi kadang-kadang pendalilannya yang tidak sahih. Apa maksudnya? Sama halnya dengan beberapa orang buta yang disuruh mendefinisikan apa itu gajah. Maka disuruhlah beberapa orang pegang, meraba gajahnya. Maka ada yang mengatakan gajah itu panjang. Kenapa? Karena yang dipegang yang panjang. Ada yang mengatakan gajah itu lebar. Kenapa? Karena yang dipegang adalah yang lebar. Ada yang mengatakan gajah itu besar. Kenapa? Yang dipegang adalah yang besar. Mungkin perutnya sehingga dia mengatakan besar. Gajahnya jelas tetapi pendefinisian tentang gajah itu yang keliru. Inilah yang banyak terjadi. Nah, kita tarik pada masa sekarang. Jika kita tarik pada masa sekarang, maka kita jangan melihat nas secara tekstual. Oleh karena itu para ulama kita, Asy-Syatibi memberikan sebuah teori tentang maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Maqasidus syariah adalah apa sebenarnya yang diinginkan dalil itu. Sekali lagi, maqasidus syariah, apa sebenarnya yang diinginkan dalil itu? Ya, Prof. Sabri, salah seorang dosen pasca sarjana UIN, beliau memberikan contoh seperti ini. Seorang penjual bensin yang menulis di tempat jualannya itu mengatakan jual bensin murni. Ternyata seorang membeli bensinnya, motornya mogok, akhirnya komplain. Ini bensinmu tidak murni, dicampur. Bilang memang dicampur. Tetapi yang saya maksudkan bensin murni, nama penjualnya bensin ini adalah Ibu Murni. Artinya apa? Artinya maksud dari penjual dan maksud dari penerima informasi itu tidak nyambung. Maka inilah yang terjadi biasanya sehingga terjadilah perbedaan-perbedaan dan saling menyalahkan di antara kita. Nah, oleh karena itu maqasidus syariah, kita memahami nas-nas Al-Quran khususnya pada masa kekinian. Misalnya saya berikan contoh bagaimana kita memahami vaksin, perintah vaksin. Secara tekstual perintah vaksin kita bolak-balik Al-Quran kita tidak akan temukan.
Perintah vaksin secara tekstual di dalam hadis kita bolak-balik berapa ribu hadis kita tidak temukan. Tetapi kita dapat menemukan, dari mana kita dapat temukan? Kita memahami maqasidus syariahnya. Apa contohnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, jika terjadi wabah di suatu negeri jangan masuki negeri itu, dan jika terjadi wabah di negerimu maka jangan keluar dari negeri itu. Artinya apa? Artinya inilah dalil tentang vaksin. Sekarang dalilnya vaksinlah, bukan lagi mengurung diri karena sudah perkembangan teknologi. Maka maqasidus syariahnya, perintah vaksin itu sudah sangat jelas di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula di dalam beribadah. Di dalam beribadah ada azimah, ada rukhsah, ada hukum-hukum dasar, ada hukum-hukum asal, dan ada rukhsah, kebolehan-kebolehan di dalam beribadah. 4 rakaat salat duhur di dalam keadaan tertentu boleh menjadi 2 rakaat. Maka dalil-dalil pendekatan-pendekatan seperti inilah yang harus kita lakukan khususnya kepada rekan-rekan penyuluh. Maka teori-teori ini yang harus dikedepankan di dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan, pencerahan-pencerahan kepada masyarakat. Saya kira ini sebagai pengantar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Haji Musriadi MH, dan kami membuka line telepon melalui 0821 3333 9440, dan juga kami mengajak untuk audiens ada yang ingin bertanya berkaitan tentang fikih ibadah di masa pandemi. Bagaimana keimanan kita diuji di masa pandemi ini? Mungkin ada pertanyaan dari Jamaah Masjid Agung Darussalam Watang Sopeng. Silakan Anda mengacungkan tangan, dan juga kami menantikan line telepon di 0821 333 9440. Silakan Bapak, namanya siapa? Bapak yang songko hitam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Muhammad Yunus. Saya ingin bertanya kepada Al-Ustaz tentang kondisi sekarang di masa pandemi dalam melaksanakan ibadah. Kami di tengah-tengah masyarakat sering mengalami persoalan-persoalan yang tidak biasanya terjadi, itu yang kita laksanakan sekarang ini. Terutama banyak yang menyalahkan Pak Ustaznya sendiri. Bukan ceramahnya yang disalahkan, tapi Pak Ustaznya sendiri yang disalahkan. Karena selama ini Pak Ustaz menyampaikan kepada jamaah, bila melaksanakan salat jamaah, rapatkan barisanmu. Tapi setelah masa pandemi ini, kita harus merenggangkan barisan. Bagaimana menyikapi masalah dari masyarakat ini? Terima kasih Pak Ustaz. Baik, terima kasih Pak Muhammad Yunus. Saya tampung 2 pertanyaan, silakan Ibu. Tadi Ibu yang menggunakan masker hitam, silakan. Disebutkan namanya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sidrah, penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng. Terima kasih kepada pihak RRI yang mengadakan kegiatan ini. Subhanallah, sangat menjadi manfaat bagi kami selaku penyuluh. Dan menarik sekali apa yang dibahas oleh Pak Ustaz terkait fikih ibadah di masa pandemi ini. Ada beberapa hal yang kami stressing tadi terkait dengan sumber hukum Islam. Banyak kejadian fenomena-fenomena yang terjadi saat ini namun harus dipahami berdasarkan dengan maqasidus syariah. Di antara contoh yang disampaikan tadi adalah vaksin. Pertanyaan saya, dan ini tidak menutup kemungkinan pertanyaan ini muncul di tengah masyarakat. Kami selaku penyuluh menginginkan, mengharapkan arahan dari Pak Ustaz, gimana hukum penggunaan vaksin ini dalam sebagai salah satu program pemerintah dalam membantu memutus mata rantai penularan COVID-19. Kemudian hukum
vaksinasi ini dari segi kami mentaati pemerintah. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Ustadz Dr. Haji Musriyadi MH. Saya menyimpulkan 2 pertanyaan ini Pak dari Pak Muhammad Yunus. Di tengah masyarakat sering mengalami kejadian tidak sinkron Pak antara himbauan yang disampaikan oleh Ustadz, rapatkan syafnya, sementara di tengah pandemi ini sholat kita berjarak Pak. Itu gimana? Kemudian yang kedua dari Ibu Sidra ini menarik sekali pertanyaannya tentang hukum penggunaan vaksin secara Islam dan juga di mata pemerintah. Kira-kira dilema yang dirasakan oleh masyarakat dan juga Ibu sebagai penyuluh agama ini, apakah ikut pemerintah atau ikut hati nurani? Halal atau tidak, syah atau tidak, bisa atau tidak gitu Pak. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi untuk soft ini untuk sekarang sudah dirapatkan kembali ya, untuk khususnya kita di Sopeng melihat capaian vaksin kita sudah 80%. Mudah-mudahan Omikron ini tidak meningkat sehingga ada lagi himbauan untuk menjaga jarak di dalam sholat. Tetapi sebenarnya ini tidak ada persoalan. Oleh karena itu saya akan lanjutkan dulu teorinya sehingga ini bisa terjawab kedua-duanya. Jadi teori maqasidus syariah muncullah ad-daruriyatul khams. Ad-daruriyatul khams ini dalam teori Asy-Syatibi adalah bagaimana menjaga hal yang primer, yang fundamental. Apa itu? Menjaga agama, jiwa, akal, nasab, keturunan, dan harta benda. Ini secara berurutan. Nah, untuk menjaga jiwa, tentu kita berpendapat, kita berpedoman kepada pendapat para ahli. Yang jadi masalah biasa sekarang adalah bukan ahlinya yang berpendapat. Ya, maka cerita-cerita warung kopi bermunculan padahal dia tidak ahli dalam persoalan itu. Dalam persoalan kesehatan, Pak Ustadz nggak usah ngomong. Kita serahkan ke ahli kesehatan. Kita jelaskan, kita dengarkan, baru kita bedah secara agama seperti apa. Satu, ya. Ternyata kaidah fikih mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Apa itu? Menolak bahaya itu lebih utama daripada yang mendatangkan manfaat. Nah, kita melihat dalam kasus menjarangkan saf, maka kaidah ini berlaku. Kenapa? Karena menurut ahlinya orang kesehatan bisa saja kita tertular COVID-19. Nah, kita melihat dalilnya merapatkan saf, kemudian kita tarik hukumnya kan sunnah. Sehingga tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat. Maka di saat kedua hukum ini dipertemukan, maka yang lebih utama adalah menjarangkan saf daripada merapatkan saf. Jadi sekali lagi saya ulangi, dalam kondisi seperti ini merenggangkan saf lebih utama. Sekali lagi lebih utama daripada merapatkan saf. Ya, itu yang perlu stressingnya. Nah, yang kedua persoalan vaksin. Persoalan vaksin ini kan muncul di awal-awal ya. Persoalan Sinovac misalnya, maka keluarlah fatwa MUI bahwa Sinovac itu halal. Kenapa? Karena prosesnya tidak ada enzim babi di dalamnya. Tetapi bagaimana dengan vaksin yang lain? Ternyata vaksin yang lain dalam fatwa MUI di situ ada ketercampuran enzim babi. Tetapi ternyata sekali lagi menurut ahlinya itu tidak tercampur. Hanya sebagai, ya kalau tidak salah bahasa medisnya apa ya, kasalitator. Kasalitator itu apa? Kasalitator itu sama kalau kita masak nasi. Kita masak nasi pakai gas. Apakah gasnya bercampur di nasi? Ternyata tidak. Yang kita makan beras, kita tidak makan gas dan tidak bercampur sedikit pun dengan gas. Maka itulah logika dari enzim babi ini. Ya oke lah. Di prosesnya ada enzim babi. Nah, tetapi ada ayat Al-Quran. Famaniturra ghaira bagin wala adin fala itsma alaih. Sekalipun itu tercampur dengan babi sekalipun,
maka fala itsma alaihi, tidak ada dosa bagi kita. Jadi ternyata ada haram yang tidak berdosa. Bukan hukumnya menjadi halal, tetap haram, tetapi fala itsma alaihi, tidak ada dosa. Oleh karena itu vaksin apapun itu kita tidak usah ikut pusing. Apakah ada enzim babi, bagaimana prosesnya, tidak usah ikut pusing dengan persoalan itu. Yang jelas ayat Al-Quran, fala itsma alaihi, tidak ada dosa bagi kita. Dan inilah fatwa MUI terkait dengan vaksin, bahwa sekalipun itu terkontaminasi dengan enzim babi, tetapi boleh digunakan selama tidak ada pilihan-pilihan yang lain. Dan selama dalam kondisi darurat. Siapa yang menentukan kedaruratannya? Bukan kita. Yang menentukan adalah negara. Negara mengatakan kondisi darurat maka kita ikuti. Maka fala itsma alaihi, tidak ada dosa bagi kita. Tidak usah pusing dengan dosa Bapak Ibu. Allah sudah mengatakan fala itsma alaihi. Oleh karena itu rekan-rekan penyuluh kita genjot ini vaksin agar mencapai 100%. Jangan hanya 80% seperti sekarang. Kita dakwakan fala itsma alaihi, tidak ada dosa. Mari kita bervaksin. Bahkan sebaliknya, bisa saja yang tidak ingin bervaksin ikut andil. Sekali lagi, ikut andil. Andilnya apa? Menebarkan virus. Menebarkan mudarat, apakah itu dosa? Itu dosa menebarkan mudarat. Maka bisa jadi tidak mau vaksin menebarkan mudarat kepada orang lain, maka itu adalah itsmun, dosa. Saya kira itu Ibu. Baik, jadi jangan pusing dengan dosa, intinya di situ ya. Saya hanya menggarisbawahi tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Baik, sebelum saya ke audiens jamaah kita Masjid Agung Darussalam Watan Sopeng, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui akun YouTube kami RRI Makassar, fanpage kami Pro 1 RRI Makassar, streaming menggunakan RRI Play Go. Anda bisa download di Play Store dan App Store. Dan selanjutnya saya ingin terima telepon di line telepon 0821-3333-9440. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Saya Marsuki dari Telkomsel. Ya. Marsuki di mana Pak? Kepada Ustaz. Di Telkomas, Makassar. Silakan Pak. Ya. Dari Makassar ke Sopeng ini bertanya. Silakan Pak. Itu kan vaksin adalah berdasarkan kajian ilmiah dari orang-orang yang percaya. Persoalannya sekarang bagaimana kira-kira apabila ada seseorang tidak mau menerima kebenaran itu sesuai dengan ilmu itu. Tingkatan pengertian orang kan tentu berasal dari cara dia belajar pengetahuannya untuk memahami segala sesuatu. Lebih tinggi ilmunya seseorang maka dia lebih memahami barangkali pola agama. Itu yang saya tanyakan kepada Ustaz. Bagaimana ini masalahnya. Kemudian ada sekarang fenomena baru. Orang hanya mau berguru kepada gurunya sendiri. Dia tidak terburu kepada orang lain untuk membanding-bandingkan kebenaran. Dia kadang-kadang dia mengatakan dirinya dia yang paling benar. Ini yang terjadi sekarang di antara kita. Ya, saya kira begitu pertanyaannya Pak Ustaz. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Marsuki di Makassar Telkomas ini. Saya simpulkan Pak Ustadz nggak dengar? Ya, saya bantu Pak Ustadz. Jadi pemahaman seseorang, pengetahuan seseorang tentang COVID itu berbeda-beda Pak di masa pandemi ini. Untuk mencari tahu kebenaran, tingkatan pemahaman seseorang juga berbeda-beda. Nah, lantas bagaimana kalau misalnya ada beberapa orang atau segelintir orang yang mau mengikuti dan tidak mau mengikuti Pak Ustadz? Dari pemahaman kebenaran itu, karena tingkatan pemahaman orang berbeda-beda. Kemudian dia menyimpulkan lagi Pak Ustadz, katanya terkadang ada orang yang ingin berguru kepada mereka yang paham, tahu benar tentang ini. Tapi ada juga orang yang tidak ingin berguru atau tidak ingin mengikuti sesuatu yang diketahui dari orang yang sudah tahu benar itu. Kayak misalnya ahli medis gitu Pak, sudah mengatakan, wah COVID ini bahaya. Tapi masih banyak masyarakat kita yang istilahnya di Makassar tabe, di
Pak Totoai Pak Ustadz tidak mau mengikuti. Kemudian ini karena pemahamannya berbeda-beda Pak Ustadz. Ya itu tadi singkatnya seperti itu Pak Ustadz. Satu ya. Satu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat di saat paman beliau menjelang meninggal dunia, bahkan di saat sudah meninggal dunia Rasulullah pun masih berdoa kepadanya, ya Allah ampunilah paman saya. Maka apa jawabannya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak akan mampu memberikan hidayah kepada apa yang kamu inginkan, tetapi Allah lah yang memberikan. Artinya apa? Artinya ya kita usaha saja bagaimana memberikan pemahaman. Rasulullah juga sudah memberikan kita rambu-rambu. Tanyalah kepada ahlinya. Suatu ketika ini persoalan mengawinkan korma. Rasulullah menemukan sahabatnya mengawinkan korma. Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan? Maka sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah kami mengawinkan korma agar berbuah lebat. Maka Rasulullah mengatakan, biarkan saja, tidak usah dikawinkan, akan berbuah dengan sendirinya. Ternyata sahabat ini melapor, ya Rasulullah setelah tidak dikawinkan buahnya sedikit. Maka apa jawabannya Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamulah yang lebih tahu tentang urusan itu. Artinya bahwa disinilah sebenarnya persoalan kita. Saya katakan tadi bahwa kadang-kadang cerita-cerita warung kopi menjadi sebuah kesimpulan yang kita bawa ke rumah dan kita sebarkan. Padahal itu adalah hoax. Itu adalah sebuah kebohongan. Kan ini yang terjadi. Kadang-kadang kita percaya dari pikiran-pikiran orang yang tidak paham daripada orang yang paham. Oleh karena itu persoalan kesehatan kita tanya kepada ahli kesehatan. Persoalan agama kita tanya kepada ahli agama. Nah, yang menjadi persoalan sekarang bukan ahli agama berbicara tentang agama. Bukan ahli kesehatan berbicara tentang kesehatan. Tetapi sekali lagi perbedaan-perbedaan ini adalah hal yang manusiawi. Pasti ada yang setuju, pasti ada yang tidak. Tugas kita adalah menyampaikan. Bagaimana kita berdakwah, sebagaimana perintah Rasulullah menyampaikan kebenaran-kebenaran itu. Dan itulah tugas kita, tetapi untuk memaksa orang percaya kepada kebenaran yang kita yakini, itu tentu tidak mungkin kita lakukan. Saya kira itu Ibu. Baik, terima kasih Pak Dr. Haji Musriadi. Tadi tampaknya masih ada satu lagi, atau saya ke line telepon ada? Oke, kita ke penanya jamaah. Silakan. Siapa ini? Saya Bu. Oh iya, silakan Pak. Terima kasih. Nama saya Darwis. Pak Darwis ya. Silakan Pak Darwis. Yang saya ingin tanyakan Bu, seiring dengan perkembangan COVID-19, banyak aktivitas yang kita lakukan secara virtual. Kebetulan saya ini Bu adalah kepala KUA berkaitan dengan tupoksi kami untuk membentuk keluarga sakinah melalui perkawinan yang sah. Di masa pandemik ini muncul wacana apakah boleh juga dilakukan akad nikah secara virtual? Ya, itu ada wacana seperti itu. Kalau regulasinya ya belum ada. Ya, bagaimana kira-kira pandangan Pak Ustaz tentang hal ini? Yang kedua terkait masalah edaran Dirjen Bimas Islam terkait dengan laki-laki yang baru bercerai dalam masa iddah istri tidak dibolehkan untuk menikah lagi selama masa iddah istri belum lepas. Dan ini yang menjadi tantangan juga bagi kami di KUA karena terkadang ada orang atau laki-laki baru hari ini keluar akte cerainya, besoknya mau kawin lagi.
sementara aturan yang kita pedomani tidak membolehkan. Bagaimana kira-kira pandangan Pak Ustaz? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Darwis KUA. Sini ya Pak ya. Pertanyaannya menarik ini. Pak Ustadz, bolehkah akad nikah dilaksanakan secara virtual? Karena sekarang semua serba virtual. Yang penting malam pertamanya jangan virtual ya Pak ya. Yang kedua, masalah edaran dirjen, laki-laki yang baru bercerai, ini harus menunggu dulu masa idah dari mantan istri, baru boleh menikah kembali. Tapi ironisnya Pak, laki-laki ini malah lebih cepat lebih baik Pak. Ya, silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi menikah virtual, ini pernah dibahas juga oleh MUI Pusat. Jadi menikah virtual, salah satu syarat ijab kabul adalah ittihadul majalis. Satu majelis. Saya kira intinya di situ. Pertanyaannya adalah apakah virtual ini satu majelis atau tidak? Bisa kita katakan satu majelis. Kenapa? Karena kita lihat, kita dengar waktu yang bersamaan. Yang tidak satu majelis kalau error. Ya kalau error ya maka tidak menjadi satu majelis. Walaupun demikian saya kira MUI pun belum memutuskan apakah boleh apa tidak. Ya saya melihat mencoba menelusuri di Bahthul Masail NU Jawa Timur itu tidak membolehkan. Dan aturan perundang-undangan kita juga belum membolehkan tentang itu. Tapi apakah itu pernah terjadi? Itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi seorang laki-laki yang saat tinggal beberapa hari akad nikah, dia harus ke Amerika. Dia harus ke Amerika. Undangan sudah tersebar. Kita di sini biasa katakan agan na piji, namati ni sapingi. Ya, artinya kondisinya seperti itu. Maka terjadilah akad nikah secara virtual. Ya tentu virtualnya tidak seperti sekarang. Kalau dulu apa namanya ya? Saya lupa namanya. Yang masih zaman dulu, masih zaman Habibie. Ya telekonferensi atau apa ya? Nah, dihadiri oleh KUA. Tetapi KUA tidak mencatat. Yang dilakukan KUA adalah setelah akad nikah itu seluruh berkasnya dilaporkan ke pengadilan agama untuk diisbat, untuk ditetapkan, diperiksa oleh pengadilan apakah sah atau tidak. Ternyata pengadilan mensahkan perkawinan itu. Benar terjadi Pak. Sebelum zaman kita itu cerita ini zaman saya kuliah. Zaman saya kuliah. Nah, jadi itu bisa saja, sekali lagi di saat regulasi itu ada, itu bisa saja terjadi tentunya dengan persyaratan tadi ittihadul majalis. Kita akan berdebat di situ. Apakah ini definisi satu majelis atau tidak? Saya kira nanti perdebatannya di situ Pak KUA. Yang kedua saya kira agak keluar dari tema ya, masalah cerai. Tapi itu terjadi dalam perceraian, bukan cerai gugat. Kalau cerai gugat kan boleh. Kenapa? Karena tidak mungkin kembali lagi kepada istri semula. Sebenarnya surat edaran ini untuk menjaga perasaannya perempuan. Kasihan perempuan baru bercerai langsung mau menikah. Tunggu-tunggu sami dulu. Ya, sebenarnya intinya di situ. Hanya persoalan keadilan terhadap perasaan perempuan. Karena kan Al-Quran membolehkan. Setelah cerai, setelah berkekuatan hukum tetap, maka laki-lakinya boleh. Tetapi surat edaran ini melarang bagi yang bukan cerai gugat, yang melakukan cerai adalah laki-laki, cerai talak. Kenapa? Ya itu tadi, menjaga perasaan perempuan. Yang kedua dikhawatirkan terjadi poligami terselubung. Saya lihat itu ya, terjadi poligami terselubung walaupun sebenarnya itu tidak mungkin terjadi. Karena rujuk pun harus melewati pencatatan. Fikih Indonesia kan begitu.
Fikih kita itu melindungi hak-hak perempuan. Satu. Fikih dulu itu di saat laki-laki sudah kembali ke istrinya dan belum 3 bulan, maka itu sudah rujuk. Walaupun tanpa kata-kata. Kalau perempuannya sudah menerima langsung masuk kamar, maka itu sudah rujuk. Nah sekarang kan tidak boleh. Sekarang rujuk itu tidak boleh rujuk di bawah tangan, harus rujuk lewat pencatatan. Jadi ya itu pun sebenarnya agak-agak ya boleh dikatakan tidak akan terjadi. Tapi sekali lagi menjaga perasaan kaum hawa. Saya kira itu. Baik, terima kasih sudah menjaga perasaan kami Pak Ustadz ya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab lagi, kami undang ini kita akan saksikan bersama dan acara ini masih berlangsung melalui akun YouTube-nya RRI Makassar dan juga fanpage-nya Pro1 RRI Makassar. Kita akan saksikan bersama, saya undang ini Ibu-Ibu Majelis Taklim Kabupaten Sopeng, para penyuluh ya dari Kementerian Agama ya Kabupaten Sopeng yang akan menampilkan salawat. Ya, oke. Mari kita dengarkan dan saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Salatullah salamullah ala taha rasulillah, Salatullah salamullah ala yasin habibillah, Salatullah salamullah ala yasin habibillah. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله صلاة
habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merdu sekali saya dengarkan dan saya yakin juga seluruh jamaah Masjid Agung Darussalam Wata Sopeng juga menikmati salawat yang ditampilkan oleh Majelis Taklim Kabupaten Sopeng, dalam hal ini para penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Sopeng. Kita buka lagi sesi pertanyaan terakhir. Satu Tabe Ustadz Yunjung yang di belakang, Pak Ustadz dari tadi ini sudah angkat tangan. Dua ya, oke silakan. Yang di belakang dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz Yunjung, Tabe yang di belakang dari tadi sudah angkat tangan ini. Silakan Bapak, perkenalan namanya siapa Pak? Suaranya tidak kedengaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Wardi Makki, penyuluh agama Islam Kecamatan Mario Riwawo. Fikhi pandemi. Sama dengan penelpon tadi bahwa ya di masyarakat itu memang ada dua informasi yang dia dapatkan. Ya, jadi kita sekarang ini memang hidup di era kebanjiran informasi. Nah, saya hanya ingin mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Sopeng, sebenarnya masyarakat kita itu sudah paham semua ayatnya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tapi terkadang kita memberikan kebijakan itu terlambat, seperti kasus kemarin Idul Adha. Jadi kemarin itu kebijakannya pas malam Idul Adha. Nah makanya saya mengusulkan supaya karena masyarakat kita sudah paham itu, barangkali kebijakannya jauh-jauh hari supaya masyarakat. Sekian, terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhammad Wardi ya, kalau saya tidak salah, penyuluh dari Marariwawo. Ini sebenarnya masukan buat pemerintah Pak Ustadz. Jadi saya tabe sekali ke Bapak Wakil Bupati Pak. Karena selaku kebijakan juga ini dari pihak pemerintah daerah Pak. Tabe Pak, ini ada tadi mengingatkan agar kebijakannya lebih cepat Pak, tanya Pak. Biar ada kesiapan di tengah masyarakat, kesiapan juga dari pihak penyuluh. Boleh silakan ditambahkan, Pak Ustadz juga bisa menambahkan, silakan Pak Ustadz. 1, 2 ya. Saya jawab Ustaz Wardi, kondisinya tidak seperti apa yang kita bayangkan. Nah, inilah yang dipahami, yang saya contohkan tadi Ustaz Wardi, penjual bensin itu. Yang ternyata yang dimaksud tulisannya bensin murni itu adalah yang punya penjualnya, istrinya. Dia bilang istriku yang namanya murni, bukan bensin yang murni, kucampur mentongi. Nah seperti itulah yang ditangkap Ustaz Wardi. Kenapa? Karena langsung membaca surat edaran yang keluar, tidak melihat kondisi sosial yang terjadi. Nah inilah yang terjadi. Kenapa Imam Malik dengan Imam Syafi'i berbeda pendapat? Karena Imam Malik hidup di Madinah dan tidak pernah keluar dari Madinah. Nanti keluar dari Madinah di saat dia menunaikan ibadah haji. Imam Syafi'i itu siapa? Imam Syafi'i itu ngaji di Imam Malik.
Tetapi toh ternyata pendapatnya berbeda. Di mana kehidupannya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu mulai dari Mekkah mengajinya, Madinah, kemudian ke Irak. Maka lahirnya Qaulul Qadim. Kenapa? Karena kondisi sosial masyarakat yang berbeda. Kemudian dia ngaji lagi di Mesir. Ternyata dia mengeluarkan pendapat yang namanya Qaulul Jadid. Kenapa? Melihat konteks masyarakat yang berbeda. Maka ini yang terjadi pada Ustaz Wardi. Hanya melihat secara tertulis dan interpretasi dirinya saja bahwa ternyata seperti ini. Padahal kalau kita tahu bagaimana itu hari Pak Kandep harus bolak-balik ke Rujak. Ya, rapat dengan yang langsung Fung ya. Jadi rapatnya itu langsung dari Jakarta sana secara online. Maka lahirlah kebijakan itu. Nah, jadi sekali lagi Pak Ustaz, kita mencermati kondisi-kondisi sosial, maka itulah kebijakan dan itulah yang terjadi pada saat itu yang kadang-kadang kita masyarakat awam tidak paham apa sebenarnya yang terjadi. Maka jangan sampai jangan sampai kayak penjual bensin itu tadi. Saya kira itu Ibu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan satu lagi tadi masih ada? Sudah? Masih ada jamaah yang ingin bertanya? Saya berikan kesempatan, jangan sampai menyesal begitu keluar dari masjid. Aduh, kenapa saya tadi tidak bertanya gitu kan. Yang sampai ada penyesalan Pak. Silakan. Dengannya namanya siapa Pak Ustadz? Pakai mikrofonnya Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi ibadah di masa pandemi. Namanya dulu Pak Ustadz. Nama Basribas. Basribas. SPDI. Jadi tabe, ketika kita sholat ada 7 anggota sujud. Ya, ada yang memasukkan salah satunya adalah termasuk hidung. Jadi bagaimana ketika kita pakai masker? Jadi begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, saya sudah diingatkan. Jadi kalau sholat katanya pakai masker. Ini sah atau tidak ini? Karena ada beberapa bagian dari anggota muka kita ini tidak menyentuh Pak Ustadz. Silakan. Ya, satu ya. Jadi rapatnya jidat termasuk hidung, mulut, memang ada hadisnya. Itu ada hadisnya. Nasnya jelas. Tapi sekali lagi kadang-kadang pendalilan yang lemah. Nah, sekarang kita melihat hadisnya dan kemudian ulama kita memberikan kesimpulan bahwa hukumnya apabila tidak tersentuh ini hukumnya adalah makruh, tidak membatalkan sholat. Nah, di saat kita pertemukan antara menyentuh hidung ini di sajadah dengan kondisi sekarang ini, maka sekali lagi kita kembali ke basic tadi, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Apalagi kalau kita tidak membawa sajadah. Nah, kalau kita membawa sajadah dan kita yakini itu steril, maka silakan dibuka. Tetapi tentu kita tetap berpedoman kepada apa yang diumumkan oleh kebijakan pemerintah kita. Kalau kondisinya tidak jelas ya kita pakai saja. Kita pakai saja. Kenapa? Karena itu tadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Sekali lagi, dan jangan sampai kita menjadi orang yang menularkan ke orang lain. Kan ini. Saya kira ya basicnya ke situ Ustaz. Jadi basicnya ke situ darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih.
Ingat teori-teori tadi, teori-teori maqasid syariah, teori-teori ad-daruriyatul khams, dan kemudian teori hukum azimah rukhsah. Saya kira ini yang perlu dikedepankan dalam memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat, sehingga insya Allah masyarakat itu akan tercerahkan. Saya kira itu, Ibu. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Haji Musriyadi MH. Cukup ya untuk kebersamaan kita dalam acara Titian Ilahi. Alhamdulillah seluruh acara inti ini sudah terlaksana. Dan sebelum kita mengakhiri kejumpaan kami di acara Titian Ilahi untuk edisi hari ini, Jumat 28 Januari 2022 episode 1062, kami undang dengan hormat Bapak Ustadz Dr. Haji Musriyadi MH untuk pembacaan doa sekaligus doa tutup majelis. Pak Ustadz, silakan. Satu ya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Covid-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara kita menjadi aman, khususnya kita di Kabupaten Sopeng ini. Kita semua sehat walafiat, agar kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba dan sebagai khalifahnya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan, kami tim RRI Makassar mengucapkan terima kasih banyak untuk sambutannya Bapak Wakil Bupati Insinyur Haji Lutfi Halida MP dan juga Bapak Kadis Kominfo Kabupaten Sopeng Bapak Dr. Andes Andi Fitra Tudin, dan juga kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng Bapak Haji Fitriyadi SAG MAG, dan seluruh stakeholder Kabupaten Sopeng yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara Titian Ilahi RRI Makassar yang berlangsung dari Masjid Agung Darussalam Watang Sopeng. Kesempurnaan hanya milik Allah. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk para jamaah, para penyuluh untuk mengikuti dan like Instagram RRI Pro 1 Makassar, serta juga silakan download di aplikasi handphone Androidnya RRI Playgo biar bisa didengarkan di mana saja RRI. Mau di Sopeng, di Makassar, Anda bisa mendengarkan RRI dalam genggaman Anda. Terima kasih.